kita lanjut ke pembahasan mengenai permasalahan pemuda yang ada di Rasojaya, lingkupnya Rasojaya ya. Karena kita hidupnya kan di Kecamatan Rasojaya kan. Mungkin banyak sekali sebenarnya hal-hal yang perlu kita angkat ke permukaan. Mungkin kita bisa soundingkan ke camat itu sendiri, mungkin dengan adanya gerakan-gerakan kecil dari kawan-kawan yang ada di Rasojaya khususnya. Padahal banyak sekali sih sebenarnya gerakan-gerakan kecil yang sudah berusaha dilakukan, tapi yang mungkin belum muncul 100% di permukaan. Nah, permasalahan yang ada di Rasojaya itu sendiri itu kan yang pertama, kalau melihat dari segi pendidikannya, apalagi kita sama-sama dari FKIP ya Mbak ya, jadi kita bisa berbicara banyak di dalam bidang itu. Nah, yang dalam bidang pendidikan sendiri itu sangat kurang sekali minat mereka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu yang seperti kawan-kawan dari gerakan-gerakan pula yang memang bidangnya di situ. Banyak sekali kami mendapatkan di lapangan itu motivasi mereka kurang, motivasi mereka untuk melanjutkan perkuliahan itu kurang. Padahal banyak sekali fasilitas yang sudah disediakan kan, seperti kayak beasiswa itu sebenarnya ada kan. Nah, menurut Mbak sendiri untuk menyikapi permasalahan seperti itu seperti apa? Kita sebagai kan sebenarnya disebutnya pemuda ya. Lebih ini sih kalau yang kita merasa adik-adik kita nih kurang aware nih sama kita mau jadi apa setelah sekolah, kita mau ngapain, kita bingung nih tujuannya setelah sekolah ini apa, lanjut kuliah, terbebani dari biaya, padahal ada solusinya gitu, masih ada kayak dana-dana dari pemerintah, salah satunya ada dana bidik misi atau dana-dana dari beasiswa lainnya. Kayak lebih ke kita arahin nih teman-teman, adik-adik kita yang ada di Rasau, khususnya buat teman-teman semua, buat adik-adik, jangan pernah merasa kita nggak mampu, kita tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya. Jangan pernah berpikir atau membatasi kemampuan diri kita, jangan membatasi kemampuan Tuhan yang lebih yang lebih tahu lah kedepannya kita akan jadi seperti apa. Pendidikan juga nggak melulu tentang sekolah setelah SMA, lanjut kuliah nggak juga. Kita juga bisa belajar dari pengalaman kita, pengalaman orang lain. Kita juga bisa belajar dari sana. Jadi nggak melulu tentang pendidikan setelah after sekolah atau pendidikan minimal 12 tahun ya. Iya, 12 tahun. Tapi sebenarnya pendidikan juga wajib banget di kita kita jadikan landasan lah untuk sebelum kita terjun ke dunia kerja. Ya enggak nanti terjun ke masyarakat, terjun ke dunia kerja nggak kaget nih susah mencari uang. Nah, jadi anak muda tuh harus lebih kreatif, jangan berpikirnya habis sekolah mau kerja apa ya, tapi berpikirnya habis sekolah atau saat sekolah kita buat kerjaan apa ya gitu. Kita buat kerjaan apa, kita menciptakan apa, kita nih punya produk apa gitu. Kita harus sebagai pemuda harus punya kreativitas yang tinggi, daya imajinasinya harus tinggi juga. Jadi kita nggak melulu berpikir mencari lapangan kerja atau mencari kerja apa, bisanya apa, tapi kita harus mendorong diri kita harus bisa di bidang apa. Kita fokus di situ, kembangkan, lalu kita kalau bisa kita yang menciptakan lapangan kerja gitu. Jadi ketika juga kita bisa mengurangi pengangguran, bukan kita nambah-nambah. Iya, betul. Itu juga masukan buat kalian semua yang mungkin sudah sarjana dan harusnya kalian punya pikiran bagaimana sih yang harus kalian lakukan selepas dari sarjana itu sendiri. Salah satunya harusnya kalian sebagai pemuda itu menciptakan lapangan pekerjaan seperti Mbak Rima sampaikan tadi. Jadi selain pendidikan ada permasalahan lain, yaitu kan kalau Rasau sendiri Rasojaya sendiri itu terkenal dengan sumber pertanian yang melimpah. Tetapi nyatanya di lapangan bahwa petani-petani yang sudah menanam dan bahkan sudah memanen
kadang memetik hasilnya itu tidak bisa dibilang tidak maksimal gitu dari hasil panennya, bahkan terbilang murah lah kalau bisa dibilang gitu kan. Itu kan sayang, padahal mereka udah capek-capek menanam tanaman yang mereka tanam, terus mereka memanen ya, walaupun memanen kan tidak setiap bulan sekali gitu ya Mbak ya, biasanya ada yang 6 bulan sekali dan bahkan ada setahun sekali gitu kan. Nah ketika mereka panen malah harganya tuh tergolong rendah gitu untuk mereka yang sudah setiap hari gitu harus ke sawah, harus beladang subuh, tapi ketika mereka memetik hasilnya kurang maksimal. Itu menurut Mbak seperti apa? Kalau untuk hasil pertanian kayaknya kita harus lebih tingkatkan inovasi produk gitu. Jadi dari hasil panen itu nggak langsung kita jual berupa kayak rempah-rempahnya langsung kita jual, tapi kita bisa kelola si rempah-rempah ini untuk menjadi suatu produk atau turunan dari si rempah itu. Jadi misalkan dari jahe kita tanam jahe. Dari jahe ini kita bisa buat apa sih? Dari jahe kan kita biasanya juga ada permen jahe tuh. Kan biasa orang biasa ada buat jahe terus dibalut sama gula juga bisa. Lalu dari jahe juga ini mumpung covid nih corona kan, buat wedang jahe bisa, terus kayak mau dibuat jamu juga bisa gitu kan. Jadi kayak saya juga buat satu produk namanya jamu. Saya kasih nama jamu gadis raso biar sedikit berwarna raso kan. Jadi jamu gadis raso itu salah satu alternatif yang saya lakukan. Itu homemade sih, masih buatan rumah, buatan sendiri, buatan mama. Jadi kita pasarin gimana supaya rempah-rempah raso ini juga bisa dirasakan khasiatnya oleh banyak masyarakat gitu. Nggak hanya di raso, tapi kita juga jual ke kota Pontianak, jual ke teman-teman. Jadi hasil tani yang ada di Rasau tidak melulu kita jual dengan harga yang murah, tapi kita inovasi buat minuman, buat jamu kayak tradisional dulu. Jadi selain manfaat dari si rempah-rempah tadi, juga manfaat buat kitanya yang berdagang gitu, berdagang di makanan kayak produk minuman lah gitu. Itu menarik sih sebenarnya kalau kita berbicara produk inovasi pemuda itu sendiri apalagi. Nah Mbak Rima sendiri sebagai orang yang tergolong banyak sekali kegiatan-kegiatannya, tapi dia bisa membuat inovasi yang luar biasa sebenarnya, dan itu solusi buat permasalahannya tadi, yang dimana permasalahannya hasil tani itu tergolong kalau bahan mentahnya itu murah kan dijualkan, tetapi dengan adanya solusi dari Mbak Rima tadi seperti dijadikan produk itu dari hasil tani itu sangat menunjang sebenarnya buat petani-petani untuk lebih efektif dalam menjualkan kan. Apalagi kita pemuda sebagai sarananya lah, ibaratnya penyambung lidah dari orang tua yang udah mendedikasikan waktunya untuk hanya sekedar ke ladang untuk bertani ke sawah. Nah itu sebenarnya yang harus kita kerjakan saat ini, dan kayaknya produknya dibawa ya Mbak ya malam ini. Mungkin bisa dipamerkan Mbak. Dipamerkan ya. Ini ada. Ini jamu gadis raso ya. Label ini sih belum ada ya. Iya. Kita masih ini sampel aja. Ini juga kita pakai botol. Kalau macam kayaknya. Enggak sponsor. Jadi kita gunain ini supaya kayak membuat biar enggak mengurangi sampah kayak gitu, mengurangi barang yang masih bisa digunakan. Jadi kita juga pakai botol kaca, jadi bisa dalam keadaan hangat gitu. Terus ada juga yang dingin, itu kalau jadi kita masukin kulkas dulu biar dingin gitu. Jadi kalau saya tuh biasanya pagi-pagi perut kosong mau tidur minumnya yang dingin yang udah dimasukin kulkas, itu yang segar tuh. Kalau pulang kerja juga bisa. Jadi salah satu inovasi dibuat sebuah minuman gitu. Biar kan yang lagi ini sih kopi-kopi nih,
Kita Iya. biar tidak mengenalkan produk desa, kita buat yang tradisional jus gitu. Jadi kita buat bisa dalam keadaan dingin dan juga panas. Menarik nih sebenarnya obrolan kita perihal inovasi anak desa kan. Dan terlebih dari Mbak Rima sendiri mempunyai produk yang namanya jamu gadis rasau, yang dimana ini sebenarnya solusi buat kita nih buat mempertebal daya imun ya Mbak ya, bisa juga ya berarti ya, pertebal daya imun dalam mengatasi corona yang saat ini lebih isunya naik dan tergolong kasusnya tuh banyak. Dan saat ini kalau bisa dibilang belum ada sih kayaknya penambahannya, dan di Rasau sendiri kayaknya belum ada yang teridentifikasi COVID ya. Mungkin itu sebenarnya untungnya kita sebagai orang desa atau orang kampung kan, kita punya banyak bahan-bahan yang sebenarnya bisa kita konsumsi untuk kesehatan kita, untuk meningkatkan daya imun kita, dan ini salah satu solusinya untuk kalian bisa meningkatkan daya imun. Mungkin bisa dipamerkan juga Mbak media sosialnya, mungkin yang ingin misalnya pesan atau gimana. Kalau buat teman-teman yang mau pesan boleh follow Instagramnya @jamugadisrasau, bisa via DM, bisa lihat di sana, ada testimoninya juga. Ya, jadi untuk kalian yang mungkin pengen sharing terus pengen membeli produk ini, bisa langsung ke Instagramnya yaitu Jamu Gadis Rasau. Kecil semua ya, memang sih Instagram memang kecil semua kan. Jadi mungkin untuk kalian solusi terpentingnya itu minum ramuan dari Jamu Gadis Rasau. Sesi yang terakhir ini akan ada pesan-pesan dari Mbak Rima selaku pemuda Rasau Jaya, muda-pemudi Rasau Jaya. Mungkin ada pesan dan kesannya untuk mereka agar bisa mengikuti setidaknya jejak dari Mbak Rima itu sendiri. Kalau buat teman-teman, buat adik-adik, buat rekan-rekan yang ada di Rasau, kalau ingin berkembang, ayo coba ikut organisasi. Di Kuburaya juga ada namanya PPMI, Purna Prakarya Muda Indonesia, organisasi yang menaungi pemuda-pemuda terbaik yang ada di Kuburaya. Jadilah salah satu pemuda terbaik dari Kuburaya, khususnya Kecamatan Rasau Jaya, untuk bisa lebih berprestasi di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Mulai dari diri sendiri, kenalkan desa kita ke desa-desa lain, provinsi lain, bahkan ke dunia lain. Tadi dunia gaib juga itu termasuk ya. Oke, mungkin sekian yang bincang-bincang podcast kita kali ini bersama pemuda-pemudi yang sangat berprestasi, yaitu malam ini bersama Kak Siti Karima. Dan mungkin ada media sosialnya Mbak yang bisa di-expose di sini, mungkin ada yang ingin kepo. Dan kepo atau yang ingin sharing tentang kegiatan kepemudaan boleh langsung, boleh follow, boleh nggak maksa. @skarima30. Itu Instagramnya Mbak. Kalau yang selain Instagram? Selain Instagram juga ada gimana? Facebook. Facebook nama saya sendiri Siti Karima, Twitter juga @skarima30. YouTube mungkin ada channel. YouTube ada Siti Karima, baru juga sih. Siti Karima berarti juga punya channel YouTube ya, nanti bisa collab gitu sendiri lah ya dari mungkin Cemara TV. Kalau mau tanya-tanya tentang kepemudaan boleh follow DPD PPMI Kalbar atau DPC PPMI KKM. Sangat luar biasa pesan dan kesannya, dan dari pesan dan kesan itu kita bisa banyak ambil pembelajaran bahwa kita sebagai generasi muda harusnya bisa berinovasi dan giat terhadap pembelajaran-pembelajaran di luar dari konteks dari bangku pembelajaran, baik itu di sekolah, SMA, SMP, SD, TK, bahkan di perkuliahan. Mungkin itu yang bisa kita bincangkan malam ini, dan next time mungkin kita bisa berbicara banyak lagi di luar, Mbak, karena sangat
intens bertemu orang-orang hebat ini biasanya ketularan gitu kan biasanya. Jadi ya, saya pengen ketularan sama pemuda yang berprestasi seperti ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share channel sama video ini agar konten-konten berikutnya itu tersaji dengan baik nantinya. Mungkin sekian dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.